Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan juga sukacita dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dirawat atau yang masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah dan juga yang dirawat di rumah sakit. Kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan pemulihan dalam kehidupan saudara, agar kiranya boleh kembali dalam keadaan sehat dan kembali melakukan segala aktivitas seperti pada hari-hari yang lampau. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, bangsa Israel berdiri di tepi sungai Yordan. Di seberang sana terbentang tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, tanah yang telah lama mereka nantikan. Namun di antara mereka dan janji itu ada terbentang sungai yang sedang meluap, sebuah penghalang yang mustahil ditembus dengan kekuatan manusia. Di saat ketegangan dan harap bercampur menjadi satu, Yosua menyampaikan sebuah perintah yang terkesan sederhana. Dia mengatakan, kuduskanlah dirimu. Yosua tidak menyampaikan sebuah strategi perang, bukan pula menyampaikan sebuah persiapan secara logistik, melainkan sebuah perkataan dengan mengatakan kekudusan. Sebab kata Yosua, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Tentu perintah ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Mujizat tidak pernah terpisah dari kekudusan. Bukan karena kekudusan adalah syarat yang kita penuhi agar Allah mau bekerja. Tetapi karena ketika hidup kita dikuduskan, ketika kita memisahkan diri dari segala yang najis dan memusatkan hati kepada Tuhan, maka mata kita menjadi tajam untuk melihat karya-karya Allah. Dan tangan kita menjadi siap untuk menerima apa yang hendak Ia lakukan. Seringkali kita merindukan mujizat. Kita berdoa memohon sungai-sungai terbelah. Namun kita lupa bahwa Allah sedang menunggu kita untuk menguduskan diri. Bukan kesempurnaan yang Dia minta di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi sebuah kesungguhan hati yang rindu hanya kepada Tuhan. Sahabat Saroha, perkataan kuduskanlah dirimu, hal ini juga berarti bersedia dilepaskan dari hal-hal yang selama ini menjadi pegangan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun itu, perilaku, perbuatan penyembahan kepada Allah-Allah lain. Bangsa Israel harus meninggalkan gaya hidup yang mereka tunjukkan di padang gurun. Meninggalkan sikap lama yang penuh dengan sungut-sungut. Dan juga mempersiapkan hati untuk taat dalam cara yang baru. Maka Yosua mengatakan, kuduskanlah dirimu. Tentu bagi kita hari ini bisa berarti melepaskan kebiasaan dosa yang masih kita pertahankan. Melepaskan rasa takut yang tentunya membelenggu di tengah-tengah kehidupan kita. Atau melepaskan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu yang tangan kita sendiri perbuat. Atau yang diri kita sendiri perbuat. Tetapi bagaimana kita bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan yang tentunya boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha, mungkin kita sedang berdiri sama seperti bangsa Israel
di pinggir sungai Yordan. Tetapi kita sendiri sedang menghadapi masalah yang terlalu besar. Sebuah pintu yang belum terbuka, sebuah janji yang terasa mustahil. Tetapi hari ini firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, kuduskanlah dirimu. Itu hal yang merujuk kepada luangkan waktu untuk berhenti, periksa hatimu, tinggalkan beban dosamu dan kekhawatiran yang mengganggu. Dan tentunya arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Supaya kita jangan hanya sibuk mencari cara bagaimana kita bisa melewati sungai itu tanpa membiarkan atau memberikan waktu berpusat kepada Tuhan. Maka tugas kita hari ini adalah menguduskan diri. Sebab besok pada waktu yang tepat dengan cara yang tidak terduga, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tentunya akan memampukan kita. Banyak hal yang menjadi sebuah pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sebuah sungai yang meluap, yang tidak bisa mereka lewati secara kemanusiaan. Tetapi petunjuk daripada Yosua mengingatkan kita, sama halnya dengan beban hidup, yang secara fisik dan kemampuan kita tidak mampu untuk menyelesaikan segala tantangan dan pergumulan hidup. Tetapi Yosua mengingatkan kepada kita, mari kita menguduskan hidup kita. Sebab tepat pada waktunya Tuhan akan memampukan kita. Dan kita juga akan melihat bagaimana cara Tuhan berproses dalam kehidupan kita untuk membawa kita menyeberang atau melewati segala pergumulan yang walaupun secara akal dan fisik kekuatan manusia tidak akan mampu untuk melewati. Tetapi dengan cara Tuhan, Tuhan pasti bisa membawa kita kepada sebuah kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai dalam segala hal, suka dan duka dalam kehidupan kami. Sama seperti bangsa Israel yang dihalangi oleh sungai yang sedang meluap, sehingga mereka tidak bisa menyeberang kepada tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan dan mereka impikan. Demikian juga dengan kehidupan kami, banyak hal yang kami impikan, tetapi pergumulan, persoalan-persoalan hidup menjadi sebuah benteng yang tidak bisa kami lewati. Tapi Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan bangsa Tuhan. Maka demikian juga sapaan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami yakin tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melewati segala pergumulan, segala tantangan hidup, dan kami boleh menikmati setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan izinkan kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, berkatilah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka sedang bekerja, sedang berada, apapun yang mereka kerjakan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, memulai hingga pada mengakhirinya nanti, agar mereka juga boleh menghasilkan hal-hal yang baik untuk segala kepenuhan-kepenuhan hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati juga jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, dalam keadaan sakit, yang masih dirawat di rumah sakit, dan yang masih dirawat di rumah. Agar kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan mereka kesembuhan-kesembuhan, pemulihan-pemulihan yang baru. Agar mereka boleh kembali bekerja, melakukan segala aktivitas seperti sedia kala. Ampunkan kami akan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.